terkasih dalam Kristus, sejak Konsili Vatikan yang kedua, Minggu Paskah keempat, dikhususkan untuk memberi perhatian pada panggilan. Panggilan terutama untuk panggilan hidup bakti. Panggilan untuk menanggapi bakti kepada gereja, kepada Yesus. Terutama menjadi imam, menjadi religius, entah itu suster, entah itu bruder, entah itu selibater. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan di usia paroki kita yang tahun ini memasuki 77, paling tidak sudah ada satu imam dari paroki kita. Siapa? Romo Uus OSC. Ya. Semoga nanti bulan Agustus ada satu lagi yang akan ditabiskan, ya, Romo Agung SSCC, ya, dari stasi tapi, ya, stasi Nagara Hirang. Kemarin sudah tabisan diakon dan rencananya kalau tidak ada aral melintang, tanggal 12 Agustus akan tabisan imam. Ya, syukur kepada Tuhan sudah ada 2 orang yang sekarang sedang menjalani pendidikan di Seminari Menengah. Yang satu di Seminari Menengah Cadas Hikmat Keuskupan Bandung, yang satu di Wacana Bakti Jakarta. Syukur kepada Tuhan juga sudah ada satu yang sekarang sedang menjalani pendidikan di Seminari Tinggi Fermentum Keuskupan Bandung. Sekarang sedang menjalankan tugas pastoral di paroki Bunda Maria Cirebon. Ya. Senantiasa bertumbuh. Ya. Kita tidak hanya diajak untuk bersyukur atas mereka ini, tetapi juga diajak untuk berani mendorong anak-anak kita, mendorong cucu-cucu kita, ya, untuk berani menanggapi panggilan itu. Karena menjadi imam, menjadi religius, bagaimanapun juga itu menjadi salah satu tiang penyangga kehidupan gereja. Bukan satu-satunya, tetapi salah satu tiang penyangga kehidupan gereja. Dan ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua sebagai anggota gereja. Maka wacana untuk menjadi seorang imam, menjadi religius, pilihan hidup untuk menjadi imam, untuk menjadi seorang religius harus juga diberikan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Kalau kita tanya ke anak kita, kamu nanti kalau besar mau pengen jadi apa? Ya, jadi dokter, jadi guru, jadi ini, jadi itu. Tanyakan, kamu nggak mau jadi pastor, kamu nggak mau jadi suster, jadilah seperti mereka. Ya. Oh nggak nikah, emangnya kenapa kalau nggak nikah? Ya. Kesepian, siapa ngomong? Nah, itu. Nggak bebas, siapa ngomong? Ya, lebih bebas malahan. Ya. Nah, itu. Kalau tidur nggak ada yang gangguin, nggak ada yang jiwitin itu tuh ya tenang aja tuh, ya, gitu. Ya. Wah nanti hidupnya harus hidup miskin, siapa ngomong, mobil sudah ada begitu ya. Ya kalau nggak ada tinggal minta. Kita nggak punya tetapi bisa memakai dan lain sebagainya. Yaitu yang duniawi ya. Tetapi yang menjadi pokok adalah bagaimana hidup itu kemudian menjadi lebih bermakna. Kalau kemudian ditanya, Romo dulu mau menjadi imam karena apa? Atau bagaimana sejarahnya? Mungkin saya hanya sederhana saja. Ketika saya masih SMA kelas 2 begitu, di acara Mudika waktu itu ya, tidak acara resmi Mudika sih, hanya kumpulan orang-orang itu dalam Mudika itu ngisi liburan lah kita camping, ya sudah kita camping di waktu itu di sekitar Gua Maria Jatiningsih.
yang tidak terlalu jauh dari paroki kami. Naik sepeda pun juga nyampe sampai di sana. Kemudian sore hari romonya itu datang mengisi satu acara. Salah satu pertanyaan yang diberikan oleh sang romo itu adalah, coba kamu pikirkan 10 tahun ke depan kamu akan menjadi apa? 10 tahun ke depan, mulai dari hari ini sampai 10 tahun ke depan, itu terus kamu sudah menjadi apa? Betul, saya mengalami kebingungan untuk menjawab itu. 10 tahun ke depan saya akan menjadi apa ya? Yang saya pikirkan cuma sederhana, saya ingin pokoknya 10 tahun ke depan saya sudah tidak merepotkan orang tua saya. Artinya sudah bisa hidup mandiri. Seperti itu. Mulai memasuki kelas 3 SMA, sudah ingin mau daftar ke seminari. Kakak saya yang daftar duluan. Enggak keterima kakak saya. Teman sekolah saya ikut mendaftar, diterima, tapi tidak dimasuki. Ya, kalau saya tanya, gimana? Jadi masuk ke seminari? Enggak jadilah. Enggak jadilah, ya sudah. Maka tahun berikutnya saya mendaftar. Mendaftar pun juga tidak dengan persiapan apapun juga. Bahkan kemudian mungkin juga tidak terlalu saya lupa. Apakah saya izin ke orang tua saya juga lupa saya. Hanya waktu itu saya datang di seminari, ditanya sama panitia di sana, mana surat izin dari orang tua? Enggak punya, enggak ada. Nah, kalau enggak ada terus bagaimana? Ya gimana? Kalau enggak boleh ya sudah saya pulang. Karena sekarang ini saya hanya bisa janji nanti setelah ujian saya pulang baru saya kirim. Kalau enggak boleh ya wis saya pulang. Wis gitu saja. Boleh atau enggak? Ya sudah boleh, ya sudah boleh, ya sudah boleh. Udah ujian gitu ya, ujian tertulis dan saya selesaikan, ujian wawancara selesaikan gitu. Ya pulang. Kemudian syaratnya dikirimkan. Ya setelah pulang saya berdoa, Tuhan saya mohon diterima di seminari. Tapi hari berikutnya sudah enggak percaya diri kalau saya akan diterima. Udah habis itu tidak pernah mohon lagi supaya diterima. Sudah pikiran masuk seminari itu sudah hilang. Karena sudah enggak percaya diri lagi kalau akan diterima. Ya sudah mempersiapkan diri ujian dan lain sebagainya. Enggak taunya saya dipanggil pastor paroki. Abi, kamu daftar seminari? Iya. Ini sudah ada pengumuman, gimana? Ya enggak tahu Romo. Kamu kalau enggak diterima bagaimana? Ya sudah. Oh ya sudah. Romonya jawab gitu. Oh ya sudah, terima kasih Romo. Sudah pasti tidak diterima. Udah saya pergi. Tapi dipanggil lagi, kamu dapat pengumuman enggak baca sendiri? Ini dibaca. Saya baca, loh kok saya diterima ya? Aduh, ya wes, saya baru ngomong ke bapak saya, ini saya diterima di seminari. Masuklah di seminari menengah Mertoyudan. Dan di sana mengalami kegembiraan bersama dengan teman-teman yang lainnya. Ya. Dan kalau dihitung-hitung itu ternyata teman seangkatan saya itu yang paling banyak masuk dan paling banyak jadi imam. Waktu itu kami ber-36 angkatan kami yang KPA, kelas persiapan atas. Kemudian masuk di Keuskupan Bandung, angkatan kami pun juga 34. Itu gabung dengan OSC, dengan Projo Bogor dan lain sebagainya. Dari 34 itu sekitar 19 dari kami itu jadi. Ini angkatan yang paling luar biasa jadinya. Ya. Walaupun juga di tengah jalan ada banyak yang meninggalkan imamatnya juga ada. Termasuk juga meninggalkan imamatnya juga dari paroki ini. Ya. Mungkin masih ada yang kenal Agus Nindya ya. Itu teman seangkatan saya itu. Tabisan bareng dengan saya. Ya, itu terus ada beberapa lagi.
Maka walaupun sudah menjadi imam, kami pun juga masih membutuhkan doa-doa dari Bapak Ibu Saudara. Ya, membutuhkan doa-doa dari Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya untuk sekedar bertahan menjadi seorang imam, ya, tidak hanya sekedar untuk bertahan menjadi seorang imam, tetapi boleh dikatakan berdoalah agar boleh menghadirkan kegembalaan sebagaimana juga dihadirkan oleh pribadi Kristus. Itu yang dimohonkan. Boleh menghadirkan penggembalaan sebagaimana ditampilkan oleh pribadi Kristus. Karena itu menjadi perjuangan yang tidak mudah. Kalau hanya sekedar menjadi imam, ya kita bisa saja menjadi imam. Ya. Tetapi kemudian bagaimana menjadikan figur Kristus sang gembala utama, itu figur penggembalaan dan menghadirkannya dalam penggembalaan di tengah jemaat, itu yang seringkali menjadi tantangan yang tidak mudah. Itu dalam kerangka panggilan menjadi imam. Ya. Maka tidak perlu takut, tidak perlu ragu, Bapak Ibu doronglah anak-anak Bapak Ibu untuk juga berani melihat panggilan menjadi seorang imam, panggilan menjadi seorang religius itu sebagai salah satu pilihan hidup bagi anak-anak Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang kedua, sebagaimana tadi saya katakan dalam kata pengantar, di samping panggilan menjadi imam, menjadi religius, Bapak Ibu juga diajak menghayati apa yang Bapak Ibu hidupi hari ini, itu pun juga sebagai panggilan. Aku dipanggil menjadi orang tua, menjadi bapak, menjadi ibu. Aku dipanggil menjadi seorang pengusaha, aku dipanggil menjadi seorang guru, aku dipanggil menjadi seorang petani, aku dipanggil menjadi seorang dan lain sebagainya. Ada begitu banyak. Hayatilah itu sepenuhnya sebagai suatu panggilan. Dan dengan menghayati itu sebagai suatu panggilan, maka kita diajak untuk menghadirkan Kristus pula. Tidak hanya sekedar aku menjalaninya itu sebagai pekerjaan, atau bahkan menjalaninya itu hanya sekedar terpaksa. Ya, kadangkala saya juga mengelus dada itu ya. Kalau ada entah suami, entah istri ngomong, ya Romo, saya bertahan dengan dia ya hanya karena anak saja sih Romo. Coba kalau enggak ada anak. Aduh, rasa-rasanya itu sedih banget gitu ya. Jadi hidup berkeluarga itu kok kemudian hanya sekedar terpaksa begitu ya. Karena sudah punya anak, tanggung jawab. Tidak. Kita tidak dipanggil untuk menjadi menderita seperti itu. Tidak. Tetapi bagaimana pengampunan pun juga dihadirkan. Pengampunan itu menjadi salah satu juga bentuk menghadirkan kegembalaan Kristus. Mencari domba yang hilang. Domba yang hilang itu adalah domba yang penuh dengan dosa, dicari, diampuni. Dan saya kira dalam hidup berkeluarga yang namanya pengampunan itu perlu dan bahkan mungkin juga tiada henti perlu dihadirkan. Karena masing-masing dari antara kita itu adalah orang-orang yang tidak sempurna. Orang-orang yang juga senantiasa membawa luka. Orang-orang yang terluka. Maka baik kalau kita saling menyembuhkan. Tanpa pengampunan, ya hidup berkeluarga ya hanya akan menjadi itu tadi ya, menjadi derita yang tiada akhir. Hanya sekedar mengikuti hukumnya, kan hukumnya enggak boleh cerai pastor, ya wis. Hanya sekedar seperti itu, tetapi kemudian itu akan menyakitkan hati. Tapi kalau sungguh-sungguh masing-masing itu juga menghayatinya sebagai suatu panggilan, mari kita saling menghadirkan Kristus
penggembalaan Kristus. Dan di situ pula juga menghadirkan pengampunan satu dengan yang lainnya. Semoga di hari Minggu panggilan ini kita boleh menghadirkan Kristus itu. Ya. Di dalam sakramen perkawinan, imam, ya, pastor hadir di antara dua orang, bukan sebagai seorang imam, tetapi sebagai seorang petugas gereja yang sah. Imam itu adalah mereka yang menikah itu. Mempelai wanita, mempelai perempuan menjadi imam bagi mempelai pria. Dan mempelai pria menjadi imam bagi mempelai wanita. Tetapi ini harus dilakukan di hadapan pejabat gereja yang sah dan di hadapan dua orang saksi. Maka hayatilah itu. Ya, yang menjadi imam di dalam keluarga adalah Anda berdua. Dengan sakramen pembaptisan, Anda berdua diangkat menjadi imam. Maka Anda berdua diwajibkan menghadirkan Kristus di dalam keluarga. Karena itu adalah tugas seorang imam. Kita mohon rahmat Tuhan, agar dengan Ekaristi ini, dengan senantiasa menyambut tubuhnya, hidup kita boleh senantiasa menghadirkan Kristus, Sang Gembala utama. Tuhan Yesus memberkati.